Bab 21, Evolusi. Hari 15. Apa yang sedang terjadi? Saya ingat melawan sekelompok serigala, membunuh 2 serigala, memakan seekor serigala utuh, dan kemudian tertidur di sana. Ya, aku masih hidup, itu bagus, itu berarti beruang tidak menemukanku dan memakan seluruh tubuhku. Atau serigala lain yang masih hidup menemukanku. Saya sangat berharap buaya itu memakan ketiganya. Nah, kenapa badan saya terasa kaku seperti batu? Aku mencoba membuka mataku, tapi aku tidak bisa. Seolah-olah saya disegel dalam semacam karapas. Rasanya agak sedingin es. Tunggu, apakah ini es? Aku tersegel dalam es. Saya mencoba mengerahkan kekuatan saya, dan ternyata berhasil. Nyatanya, saya merasa sangat baik, seolah-olah saya dilahirkan kembali atau semacamnya. Kurasa aku tidur cukup nyenyak. Tapi bagaimana dengan esnya? Apakah saya menutupi diri saya sebelum tertidur? Jumlah es ini terlalu banyak bagi saya untuk memproduksinya dengan mudah seperti itu, terutama saat saya sangat lelah dan pusing saat itu. Retak, retak. Saya perlahan-lahan memecahkan lapisan es yang menutupi tubuh saya, saat saya membebaskan diri. Aku akhirnya bisa membuka mataku sekali lagi, saat indahnya hutan pinus dan salju putih di bawah kakiku menyambutku. View, seperti baru. Tapi kenapa aku bisa tertutup es aneh itu? Saya melihat sekeliling dan menemukan sisa-sisa serigala yang saya makan. Saya ingat serigala lain yang mayatnya tidak saya makan, yang telah hilang sama sekali. Saya kira orang lain datang dan mengambilnya ketika saya sedang tidur. Untung saja aku mempunyai lapisan pelindung sedingin es untuk menyamarkan diriku, yang telah tertutup salju akibat badai salju yang akhirnya turun ke sini juga. Sekarang, kenapa semuanya terlihat tidak terlalu besar lagi? Maksudku, juga, aku cukup tinggi di atas tanah. Sekitar 1 meter. Dibandingkan dengan tubuh seukuran kucing yang saya miliki sebelumnya, saya sekarang jauh lebih besar. Apakah saya akhirnya mengalami percepatan pertumbuhan? Saya baru saja tumbuh dalam semalam. Ya, mungkin hari-hari berlalu, tapi aku tidak menyadarinya. Saya segera mulai memeriksa tubuh saya. Leherku sekarang cukup panjang, panjangnya sekitar 20 cm, sisiku berkilau seperti logam, meskipun juga terlihat seperti kristal. Di atas punggungku terdapat rangkaian kristal tajam menyerupai duri, dan di ujung ekorku yang panjangnya 40 cm juga terdapat kristal tajam menyerupai pisau. Sial, aku sudah berkemas sekarang. Lenganku juga jauh lebih panjang, dan cakarku sepertinya bisa merobek apapun. Aku melihat pantulanku di balik es yang baru saja aku pecahkan dan ternyata kepalaku jadi lebih besar sekarang. Sialnya aku terlihat agak menakutkan. Bahkan ada tanduk besar yang tumbuh di atas kepalaku. Seberapa besar saya? Saya bilang 1 meter tapi mungkin beberapa sentimeter lagi. Meski aku masih belum punya sayap. Sepertinya saya telah berevolusi, saya rasa. Tidak mungkin aku bisa tumbuh seperti ini dalam waktu semalam. Saya segera memeriksa sistem saya ketika saya menemukan beberapa berita menarik. Ding! Persyaratan untuk evolusi telah pertemuan Anda telah berevolusi menjadi dan muda es naga. Persyaratan mana core stage telah meningkat menjadi rang 1 middle stage your. Semua milik Anda statistik miliki meningkat semua. Anda mempelajari phrasing beta level 1 skill you. Anda mempelajari ore body level 1 skill you. Anda memperoleh merciless title you. Oke, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya berevolusi dan mendapat 2 keterampilan langsung. Itu gila. Dan saya bahkan mendapat judul. Coba lihat. Phrasing beta sama saja dengan phrasing slash, tapi menggunakan rahangku. Sedangkan ore body membuat tubuhku tertutup lapisan biji. Kurasa itulah kenapa sisiku seperti logam. Bahkan duri yang tumbuh di tubuhku terlihat seperti kristal. Jadi mungkin semua itu dianggap biji. Dan terakhir, merciless adalah gelar yang diberikan kepada makhluk yang melakukan perilaku tanpa ampun. Ini meningkatkan kerusakan yang bisa saya tangani pada titik lemah, musuh sebanyak, sedikit, itu tidak menentukan banyak hal. Sistem ini hanya untuk saya, jadi saya kira judul-judul ini juga dibuat sederhana untuk saya.
Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Aku sungguh luar biasa, heh. Ngomong-ngomong, sekarang aku sudah berevolusi, aku harus memeriksa statistikku. Aku yakin setidaknya statistikku meningkat sedikit. Nama? Ras, naga es muda. Judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap tengah. Status, lapar. Vitalitas, 250-250. Mana, 200-200. Kekuatan, 72. Ketangkasan, 45. Sihir, 65. Kemampuan. Keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 2. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 3. Sihir angin, level 2. Kontrol mana, tingkat 2. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, level 2. Sisik naga es, level 2. Regenerasi diri lebih rendah, level 3. Tebasan pembekuan, level 2. Gigitan pembekuan, level 1. Tubuh biji, level 1. Perlawanan. Imunitas dingin. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 3. Ketahanan api, tingkat 1. Ketahanan angin, level 1. Resistensi guntur, level 1. Sialan, aku sudah berkemas. Lihatlah vitalitasku, ya ampun. 250? Dan manaku di 200? Dan semua statistik saya yang lain juga, cukup tinggi. Kecuali ketangkasanku. Ya, aku menjadi cukup berat setelah berevolusi, jadi itu bisa dimengerti, aku tidak bisa begitu cekatan dengan tubuh bijiku ini. Juga, beberapa keterampilanku bahkan naik level. Hehe, sekarang aku sudah siap. Ayo, serigala. Padahal, tidak ada seorang pun di sekitarku. Dan saya mulai lapar. Haruskah aku mencari perlindungan dulu? Mungkin aku bisa membuat iglo atau semacamnya. Bisakah saya melakukan itu? Mungkin. Nah, untuk saat ini, rencananya adalah untuk memuaskan rasa laparku, jadi mari kita mengendus-endus dan mencari mangsa. Kagum dengan kekuatan baruku, aku mulai bergerak secara sembunyi-sembunyi, meskipun aku sudah cukup besar untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tiba-tiba, saya mencapai danau tempat para Ice Gators berada. Lapisan es tipis tumbuh di atasnya, tapi saya yakin mereka dapat dengan mudah menerobosnya dan menyerang Anda ketika Anda mendekat. Orang-orang ini adalah tahap tengah dan memiliki statistik yang jauh lebih tinggi daripada saya bahkan sampai sekarang, saya rasa saya tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini, terutama melihat betapa tahan lama sisik mereka. Aku memutuskan untuk pindah ke selatan dari tempatku berada, aku akan mencoba melintasi hutan sambil mencari sesuatu untuk dimakan. Kurasa, sekarang aku sudah sedikit lebih kuat, aku yakin dengan kemampuanku membunuh serigala, aku hanya perlu melakukannya. Menghindari beruang, atau apapun yang mungkin mengintai di sekitar. Saya sedikit gugup tapi, tidak ada cara lain. Bab 22, aku tidak ingin menjadi karakter yang edgy, aku sumpah. Aku berjalan melewati salju dengan kecepatan yang baik, meskipun perutku sudah mulai keroncongan. Saya segera makan salju dan salju itu mati. Ya, trik bagus memakan salju untuk memuaskan rasa laparku, bahkan setelah berevolusi pun berhasil dengan luar biasa. Sekarang, saat saya berjalan-jalan, saya mulai berpikir tentang apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Selain bertahan hidup, mungkin aku harus mencari semacam peradaban. Tapi apakah aku bisa memuatnya di dalamnya? Maksudku, aku adalah mantan manusia. Dan bahkan sebagai naga aku memiliki kecerdasan dan pemikiran, aku ragu aku bisa hidup dalam kesendirian selama sisa hidupku. Sejujurnya itu akan membuat depresi. Hidup itu menyenangkan ketika Anda memiliki orang-orang yang Anda cintai. Pilar emosional sangat penting untuk kewarasan saya, yang perlahan memudar setiap hari. Tetapi jika saya menemukan peradaban atau sejenis orang atau monster yang bisa berbicara, apa yang harus saya lakukan? Kalau mereka baik padaku, aku juga bisa baik pada mereka, kan? Saya tidak suka menjadi terlalu agresif tanpa alasan yang jelas. Tapi jika mereka mencoba menyerangku karena aku monster, ya,
aku mungkin akan membeku beberapa saat lalu melarikan diri, mungkin. Ya, tergantung seberapa agresifnya mereka. Atau jika mereka hanya takut dan tidak menyerang saya mungkin akan pergi begitu saja tanpa melakukan apapun terhadap mereka. Maksud saya, jika saya ingin menyerang secara agresif terhadap mereka, saya harus membenarkannya. Meski aku sudah sinting seperti sekarang, aku butuh pembenaran atas apa yang kulakukan agar aku tidak sekadar menjadi bajingan jahat yang kacau balau. Dan karena saya adalah orang yang memiliki emosi dan ini adalah kehidupan nyata dan bukan video game, saya ingin mendukung emosi dan kewarasan saya dalam keyakinan dan juga sedikit kebanggaan. Menyerang apapun yang terlihat juga tidak baik kecuali itu adalah hadiah yang lezat atau mangsa yang bagus dan saya sangat lapar. Saya tidak mengatakan bahwa saya penurut atau semacamnya, tetapi tidak sepenuhnya pembohong dan gila bukan berarti saya melamar, saya menganggap diri saya manusia, oke? Menjadi monster membuatku bekerja seperti monster. Tapi bagaimana dengan pikiranku ini? Saya berpikir dan merasakan emosi, dengan demikian saya adalah seseorang. Saya tidak bisa mengabaikan bagian penting dari diri saya ini, karena saya tidak ingin menjadi monster yang tidak punya pikiran. Alasan saya bertahan begitu lama adalah karena kecerdasan saya di atas monster lain, dan ceat saya. Kehilangan kelebihanku itu akan sangat buruk. Apalagi di dunia baru yang penuh dengan begitu banyak keajaiban dan bahaya. Aku sangat ingin menjelajahi dunia ini, untuk menemukan keberadaanku sebenarnya. Saya ingin mengetahui sejarahnya. Asal-usulnya, ada apa dengan monster di sini, mengapa ada sihir, peradaban seperti apa yang ada, dan banyak lagi. Saya ingin mencari tahu tentang apa yang harus saya lakukan, dan apa tujuan saya selain sekadar bertahan hidup. Sebagai pribadi, saya harus memikirkan hal-hal ini. Saya tahu bahwa saya mengatakan bahwa saya bukan manusia sebelumnya, tetapi itu berlaku untuk, orang lain kecuali pikiran saya sendiri. Saya melihat diri saya sebagai manusia, tetapi orang di luar kemungkinan besar tidak akan melihatnya. Dan ada dilema besarnya. Haruskah saya menyakiti orang lain atau tidak? Aku akan melakukannya jika mereka menyerangku. Dan aku tidak akan melakukannya jika mereka tidak menyerangku. Sesederhana itu, mencari masalah tanpa alasan adalah hal yang bodoh, dan aku mungkin akan diusir dan dibunuh. Menjadi jahat bukanlah pilihanku, dan aku juga bukan orang yang baik. Aku hanya orang normal. Meskipun aku dilemparkan ke dalam tubuh ini dan diberi cat ini, aku dulunya adalah orang yang cukup dingin. Pria. Aku tidak akan mengubah kepribadianku sepenuhnya dan menjadi pria paling tegang yang pernah ada hanya karena aku memiliki tubuh monster. Saya harus terlebih dahulu mencari apa yang ingin saya lindungi. Setiap orang dalam hidupnya selalu mencari sesuatu yang ingin mereka lindungi. Selain hidup kita sendiri, apa yang kita perjuangkan? Seorang ayah atau seorang ibu berjuang dengan bekerja setiap hari untuk menghidupi anak dan istrinya. Seorang polisi bekerja keras setiap hari untuk melindungi masyarakat dan hukum, ini sangat bervariasi tergantung seberapa kacau mereka. Seorang petugas pemadam kebakaran berjuang setiap hari untuk melindungi orang dari, api. Dan seterusnya. Saya tahu contoh ini sangat kekanak-kanakan dan mungkin bodoh, tapi begitulah cara saya memandang, jadi atasi saja. Jadi, saya ingin menemukan orang-orang untuk berada di sisi saya. Saya tidak menyukai omong kosong, pemain solo edgelord, dan menurut saya tidak ada orang yang benar-benar bisa menjadi makhluk seperti itu. Pertama-tama, siapapun yang memiliki kecerdasan dilahirkan dan ditakdirkan untuk bertemu orang dan berinteraksi dengan mereka. Saya tidak tahu lingkungan seperti apa yang membuat seseorang benar-benar berpikir bahwa mereka bisa sendirian selamanya, itu benar-benar terbelakang. Saya tahu bahwa ada orang-orang curang dimanapun yang tidak boleh Anda percayai, tetapi selalu ada seseorang yang baik untuk 10 orang jahat, orang jujur dan baik yang dapat Anda percayai. Apakah saya terdengar terlalu kekanak-kanakan dengan berpikir bahwa ada sisi cerah dari segala sesuatu? Mungkin, tapi apa salahnya? Apakah aku hanya ingin hidup di dunia yang suram di mana semua orang membenciku tanpa alasan? Tentu saja tidak, itu mengerikan. Mengapa saya harus pasrah menjadi pecundang yang kesepian? Seluruh omong kosong, pemain solo OP Badas, benar-benar membuat saya gelisah. Pengaturan ini bukan sekadar permainan, ini adalah kehidupan nyata. Betapapun fantastisnya, saya bisa mencium sesuatu, merasakan sakit, bernapas, makan, dan merasa lapar.
Saya jelas tidak sedang bermain-main, bahkan dengan sistem di sisi saya, oleh karena itu, stereotip itu sudah lengkap dan benar-benar omong kosong. Saya tidak akan pernah menjadi makhluk seperti itu, meskipun saya berusaha sekuat tenaga. Dan jika saya ingin mengetahui di mana saya berada dan apa sebenarnya dunia ini, pada akhirnya saya harus berinteraksi dengan makhluk cerdas lainnya. N, 0, Vel, B, J, N, adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L, B1N, menjelajahi dunia dan menjadi lebih kuat adalah tujuan yang bagus, selain bertahan hidup, tetapi di sepanjang jalan, saya juga ingin menjalin ikatan. Saya tahu, ini akan sulit. Tapi aku benar-benar ingin percaya bahwa aku bisa melakukan ini, aku sangat ingin melihat sisi yang baik, terlebih lagi, ketika aku sudah mendalami begitu jauh sisi gelap kehidupan di dunia baru ini. Tapi untuk saat ini, saya harus berkonsentrasi pada saat ini. Saat aku menyelesaikan ocehan mentalku, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki sesuatu. Saya segera bersembunyi di bawah pohon pinus yang lebat, sambil melirik makhluk yang berkeliaran, sebenarnya makhluk. 3 serigala sedang mengendus-endus di sekitar salju, mereka semua berada di tahap awal. Ini adalah kesempatanku. Bab 23, Pemburu Menjadi yang Diburu. Aku diam-diam berjalan di belakang pohon pinus besar, memastikan tidak ada udara, saat aku melirik ketiga serigala yang mengendus-endus, berjalan beberapa meter dariku. Sekarang setelah saya berevolusi, saya seharusnya bisa melawan dan membunuh serigala ini. Benar? Sobat, aku tidak ingin terlalu percaya diri. Saya memiliki kawasan yang bagus sekarang. Ya, stat pelestariannya tidak ada karena suatu alasan, tapi saya yakin vitalitasku juga dianggap sebagai pelestarianku. Saya memeriksa statistik serigala-serigala ini, dan mereka memiliki kekuatan yang sedikit lebih tinggi dari saya dan mereka bahkan bukan tahap tengah. Dan dexterity mereka juga lebih tinggi dari saya, artinya mereka cukup gesit dan cepat. Namun, statistik lainnya lebih rendah dari milikku. Tapi saya juga tidak perlu terlalu percaya dengan sistem. Saya ingat serigala terus menyerang selama beberapa waktu bahkan ketika HP mereka turun ke 0, artinya tidak ada yang benar-benar seperti permainan, tapi saya melihatnya sebagai satu permainan. Itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin bagi saya mungkin benar, tetapi tidak bagi yang lain. Saya kekurangan kalori, saya sudah mencoba makan kayu pinus dan daunnya, rasanya tidak enak, dan hampir tidak memberi kalori. Jumlahku terbatas, dan itulah yang memicu regenerasi super tubuh abadi. Saya harus menyerang salah satu dari mereka, memakan sebagian besar daging mereka, dan kemudian memakan sisanya. Aku akan menaruh keyakinan pada sisik baruku dan kristal yang menutupi tubuhku untuk perlindunganku, tapi aku juga akan menyerang dengan cakar dan gigitanku. Dan ya, sihirku, tentu saja. Faktanya, aku merencanakan untuk menghadapi mereka hanya dengan sihir. Jika itu tidak berhasil, saya selalu bisa melakukan latihan fisik. Mana saya sekarang mencapai 200, magic stat saya juga cukup tinggi yaitu 65, yang berarti saya dapat memberikan damage sihir yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi saya belum pernah melatih sihir, yang akan saya lakukan selanjutnya setelah saya mendapatkan makanan yang cukup untuk setidaknya 1 atau 2 hari. Saya yakin sekarang dengan mana saya saat ini, saya seharusnya bisa melakukan lebih dari sekedar pisau. Tapi harga pisau masih cukup murah. Begitu pula hembusan angin kecil yang saya gunakan untuk membuatnya terbang ke udara. Oh, mungkin dengan latihan yang cukup aku bisa terbang ke udara? Kalau begitu aku bahkan tidak butuh sayap. Tapi cukup perencanaan, semua pembicaraan cepat ini hanya mungkin terjadi berkat pemrosesan berkecepatan tinggi milikku, para serigala hampir tidak bergerak sejak aku melihatnya. Saya memasukkan mana ke dalam kamuflase dan mulai mengintai, semakin dekat. Saat saya menutupi diri saya dengan salju dan aroma pohon pinus, para serigala kesulitan mendeteksi aroma saya selama saya menahan napas. Cukup mengejutkan saya rasa saya bisa menahannya selama beberapa menit. Menjadi seekor naga benar-benar membawa banyak kemampuan super bahkan tanpa harus menjadi skill dalam sistem. Serigala-serigala itu perlahan maju, sampai salah satu dari mereka tiba-tiba menggerakkan telinganya, dia mendengarku. Ia dengan cepat melotot ke tempatku berada sedetik kemudian, saat aku bersembunyi di bawah pohon pinus yang besar dan tua. Hampir saja. Serigala sepertinya segera membuangnya dan terus berjalan. Ini adalah kesempatanku. Aku segera bergerak menuju serigala terdekat yang kumiliki.
Di sebelah kananku, yang membelakangiku, sebagai tambahan. Maaf, bukan maaf. Saya segera menyulap 4 pisau es dan kemudian hembusan angin setelahnya. Pisau tersebut dengan cepat mengenai punggung serigala saat ia mengerang kesakitan dan terkejut, salah satu pisau mencapai kepalanya, tetapi ia hampir tidak hidup. Aku segera melakukan pembunuhan sebelum 2 lainnya datang ke sini. Serigala yang kesakitan akhirnya bisa melihat orang yang bersembunyi di baliknya, aku. Aku bisa melihat ketakutan tumbuh di matanya, bahkan aku sedikit lebih tinggi darinya. Aku memperkuat ototku dengan mana sedikit dan meningkatkan kecepatanku, meraihnya sebelum ia melesat menjauh dariku, dan menggunakan cakarku, aku menebas wajah dan matanya. Memotong. Memotong. Growl. Serigala mengerang kesakitan dan terjatuh ke tanah. Saya pikir saya mematahkan tengkoraknya karena sekarang sudah mati. Tapi ini belum berakhir. Aduh. Aduh. Kedua serigala itu akhirnya sampai di tempat rekan mereka menghembuskan nafas terakhirnya, saat mereka melihat mayatnya tergeletak tak bergerak di atas salju yang berlumuran darah. Keduanya mengaum ke arahku dengan kemarahan yang sangat besar. Serigala-serigala ini sangat pendendam, bahkan ketika mereka menyadari bahwa kehadiranku sedikit lebih besar daripada kekuatan mereka. Meskipun saya bertanya-tanya mengapa serigala-serigala ini tidak berada di tahap tengah, maksud saya mencapai tahap tengah setelah memakan beberapa kelinci dan serigala, mengapa mereka tidak bisa? Apakah mereka tidak memakan inti mana? Mungkin hanya aku yang bisa mencernanya melalui tubuh abadi? Itu akan menjelaskan pertumbuhan pesatku. Bagaimanapun, saya segera melompat dari tanggung jawab mereka dan dengan cepat menghasilkan lebih banyak pisau es. 5 pisau es lagi terbang ke arah salah satunya, serigala di sebelah kiri, yang paling dekat dengan saya. Tetapi hanya 3 pisau es yang mencapai punggung serigala, menembus dagingnya. Serigala itu mengerang kesakitan tapi masih baik-baik saja, dan melesat menjauh dari cakarku, saat aku bermaksud menghabisinya dengan menebasnya dengan kekuatanku. Grawaur. Serigala yang aku abaikan tiba-tiba melompati punggungku, dan dia mulai menggigitku. Taringnya mulai menembus dagingku. Tapi dia sangat kesulitan mendapatkan kerusakan besar selain beberapa luka tusuk yang terlalu kecil untuk aku pedulikan. Ya, mungkin aku akan berteriak kesakitan sebelumnya, tapi sekarang aku sudah terbiasa dengan rasa sakit itu sehingga aku tidak terlalu peduli. Serigala itu mulai mencakar dan mengurung punggungku, kristal-kristal itu bekerja dengan sangat baik dalam membelahku, dia hanya bisa mencapai sejauh itu melalui sisik naga metalikku, jadi aku melepaskannya dari punggungku dengan hembusan angin kencang lalu mengarah ke arah serigala yang melemahkan. Serigala itu bergerak dengan lesu sambil menggeram, ia mulai membuat paku es untuk menyerangku, tapi itu tidak efektif melawan penyerapan esku. Aku menerkam ke menangkap dan agar tidak menyia-nyiakan mana lagi. Aku menggunakan rahangku untuk mencengkeram leher serigala itu, rasa pahit dari bulunya memenuhi mulutku, dan dengan mengerahkan semua kekuatan yang kumiliki, aku menghancurkan dampaknya. Gririaar. Retakan. Suara retakan menjalar ke tulang punggungku, membuatku merasa sedikit merinding, aku benar-benar menjadi tanpa ampun. Aku membiarkan mayat serigala tergeletak di tanah sambil melirik yang terakhir. Jika aku jadi kamu, aku akan melarikan diri demi hidupku. Namun, anehnya dia tampak terikat pada teman-temannya, dan mengaum dengan marah ke arahku, memperkuat tubuhnya dengan mana dan kemudian menerkam ke arahku, menusuk kepalaku. Langkah buruk. Aku menghasilkan pisau es yang lebih panjang dari biasanya, yang menyerupai pisau es dan menggunakan rekaman bayiku, aku meluncurkannya langsung ke tenggorokan serigala. Garaah! Serigala itu segera tersedak dengan online yang menembus tenggorokannya dan langsung jatuh ke salju, gagal dalam lintasannya dengan mudah. Itu sudah mati. Sial, bicara tentang kemajuan, saya benar-benar terjun ke lapangan dengan orang-orang ini. Bab 24, ide aneh yang kuharap tidak menjadi nyata. Bicara tentang kemajuan yang serba cepat, dalam 2 minggu saya menjadi lebih kuat dari serigala es yang menyiksa saya setiap malam dengan lolongan keras mereka, yang bahkan membuat saya bermimpi buruk. Ya, baru kemarin aku berjuang untuk bertahan melawan bajingan ini. Bukannya aku bisa melawan mereka tanpa batas waktu, aku lelah sekarang. Aku segera mengambil mayat-mayat itu, aku melemparkan 2 mayat itu ke punggungku dan menggunakan kristal tajam untuk membuat mereka menempel di sana untuk sementara, sambil membawa mayat lain dengan rahangku. Sekarang aku sebesar ini, agak mudah untuk membawa mayat-mayat ini. Tapi sekarang di mana aku harus bersembunyi?
Saya memutuskan untuk segera memakan salah satu serigala di samping mana kornya sambil pengiklanan. Saya benar-benar tidak ingin bertemu monster tahap menengah atau di atasnya saat saya mencoba untuk bersantai dan menilai semuanya. Kemudian, ide yang ada di pikiranku sebelumnya muncul sekali lagi. Saya harus membangun tempat perlindungan untuk diri saya sendiri. Sama seperti saat aku berevolusi. Dan entah bagaimana aku ditutupi oleh lapisan es yang melindungiku dari apapun yang menyambar mayat serigala yang tidak bisa aku makan. Tidak bisakah aku melakukan hal yang sama sekarang? Saya mulai menggali salju dengan cepat menggunakan cakar saya yang kuat. Unggahan utama bab ini terjadi pada N0V3LB1N. Saya memiliki banyak stamina setelah memakan serigala utuh dan inti mana sehingga saya melakukan ini dengan cukup cepat. Aku juga meningkatkan tubuhku dengan mana, dan cakarku cukup besar. Setelah sekitar 2 jam, sepertinya saya berhasil menggali lubang yang cukup besar di bawah bukit kecil. Saya segera masuk ke dalam saat saya berencana untuk menggali lebih dalam untuk membuat diri saya lebih nyaman dan memasukkan niat saya ke dalam sihir es saya, dengan cepat membuat dinding es untuk menutup lubang. Karena sekarang salju turun cukup deras, pintunya dengan cepat tertutup salju, dan saya akhirnya merasa aman. Itu hanya lubang kecil dari tanah, tapi aku merasa jauh lebih nyaman sekarang. Mungkin batin niatku benar-benar memintaku melakukan ini. Saya segera mulai menggali lebih banyak untuk membuat diri saya lebih nyaman, sambil juga menempatkan es di langit-langit agar tanah tidak menimpa saya. Saya beruntung karena tanahnya sendiri membeku dan banyak batunya, sehingga terpelihara dengan baik, mungkin tidak banyak risiko kematian seumur hidup. Meskipun aku dikubur hidup-hidup, aku seharusnya bisa keluar. View, rumah yang manis. Aku cukup lelah sekarang. Mungkin aku harus tidur siang sebentar. Hari 16. Itu adalah tidur siang paling santai yang pernah saya alami selama ini. Sekarang saya merasa cukup segar. Baiklah, waktunya berangkat kerja. Kemarin aku berburu 3 serigala es yang enak dan memakannya dengan cukup cepat. Perutku 3 kali lipat dari ukuran aslinya sekarang, dan ya, aku bisa makan lebih dari ukuranku sendiri berkat tubuh abadi. Sekarang aku segera membuka bangkai 2 serigala lainnya dan memakan inti mana mereka juga, yang memberiku sedikit kekuatan, tidak terlalu besar, hanya 1 digit. Saya mulai berpikir bahwa saya mungkin satu-satunya di sini yang memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat dengan memakan mana cores. Seperti, jika setiap monster memiliki kekuatan seperti itu, bukankah mereka semua harusnya lebih kuat? Maksudku, hanya dengan memakan beberapa kelinci dan beberapa serigala aku sudah berada di tahap tengah. Bukankah seharusnya ada lebih banyak serigala di peringkat 1 tahap tengah? Ya, aku tahu, ini aneh. Mungkin monster di dunia ini berevolusi melalui cara yang mirip dengan milikku, tapi mungkin mereka membutuhkan lebih banyak lagi? Saya tidak berpikir mereka memakan mana cores, jadi mungkin itu adalah kemampuan unik saya sendiri. Bukankah aku super unik dan luar biasa? Tidak. Aku tidak perlu terlalu percaya diri. Bagaimanapun juga, apakah monster bisa tumbuh sepertiku atau tidak, itu tidak terlalu penting saat ini. Aku hanya memikirkan ini untuk menghibur pikiranku. Maksudku, aku berada di dalam gua mini yang benar-benar gelap gulita. Aku bisa melihat karena memiliki penglihatan gelap sebagai monster. Tapi tetap saja, keadaannya cukup gelap. Oke, saya akan berhenti mengeluh sia-sia dan mulai bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Anda mungkin bertanya-tanya. Baiklah, kembangkanlah diriku. Saya akan berkultivasi seolah tidak ada hari esok. Jadi ketika saya akhirnya menemukan tuan muda yang sombong itu, saya bisa menyapu lantai bersama mereka dan ketika saya melihat keindahan batu giok saya bisa mencurinya dan... Ya, tidak. Aku tidak menginginkan semua itu, tidak. Bukan bagi saya bukan tipe orang yang mau terlibat dengan orang-orang seperti itu. Aku hanya ingin memanggangnya demi apapun. Jadi, waktunya untuk berkultivasi. Aku segera mulai memusatkan keinginanku pada aliran mana di sekitar tubuhku. Inti mana saya mulai bersinar terang saat menerima aliran mana dan dengan mudah membantu saya mengendalikan sungai esensi halus biru ini. Dengan menggerakkannya ke seluruh tubuhku, aku bisa mulai memberi nutrisi pada seluruh tubuhku dan yang paling penting, mana korku sendiri. Oh ya, ini dia. Ini berhasil, dan jauh lebih cepat dari sebelumnya juga. Sepertinya saya adalah orang yang hebat dalam kultivasi. Bercanda. Aku payah.
Mungkin tidak terlalu banyak? Tidak, aku payah. Jika ini benar-benar dunia magis dengan kiasan budidaya, maka mungkin dunia ini dipenuhi monster di mana-mana. Dan maksudku bukan yang aku buru dan makan, maksudku monster yang kuat. Seperti makhluk abadi tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki OP yang luar biasa tetapi selalu kalah dari protagonis yang merupakan anak terbelakang yang terlalu beruntung. Wah, aku harap aku bisa menjadi seperti tokoh-tokoh utama itu. Bukan, maksudku, keberuntungannya, bukan yang lain. Aku seharusnya mengharapkan keberuntungan yang sempurna atau semacamnya. Bayangkan keahlian unik seperti keberuntungan yang menentang surga. Bayangkan jika ada lebih banyak orang yang berinkarnasi seperti saya di dunia ini. Haha, aku ingin tahu apa yang mereka harapkan. Tidak, sebaiknya aku tidak membayangkannya. Saya tidak menginginkannya. Itu akan menjadi terlalu kacau. Apakah Anda membayangkan sekelompok idiot dari bumi datang ke sini dengan ceat yang sangat kuat dan menimbulkan kekacauan di seluruh dunia? Bagaimanapun, aku berhenti memikirkan hal bodoh seperti itu saat aku mulai melatih tubuhku juga. Aku mengurung sesuatu dengan cakarku, menggigit batu dengan rahangku, mengendalikan es dan angin di sekitarku, dan memukul diriku sendiri dengan ekorku. Saya takut saya akan menjadi masokis. Ya Tuhan, mohon ampun. Bab 25, aku ingin menjadi naga besar. Hari 17. Saya ingin segera menjadi naga besar. Aku bahkan bermimpi menjadi naga besar. Saya tidak ingin dihalangi oleh monster-monster sialan ini dan menjelajahi dunia ini sepenuhnya. Saya ingin mencapai tujuan saya, yaitu menemukan tujuan selain bertahan hidup. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3LB1N, mimpi yang saya alami sangat menginspirasi. Saya bahkan merasa baru setelah bangun tidur sambil juga bermeditasi dan terus-menerus menyiksa tubuh saya sendiri saat melakukannya. Aku pikir melakukan hal ini terus-menerus telah mengubah pikiranku sedikit, aku benar-benar menjadi aneh. Meskipun demikian, apa yang saya impikan adalah mimpi yang menginspirasi. Saya adalah seekor naga besar. Pegunungan seperti semut di bawahku. Saya bisa terbang bebas melintasi langit, membubung di atas awan. Saya memandang ciptaan dengan penuh kebanggaan dan ketenangan. Saya merasa seolah-olah saya abadi sekaligus maha kuasa. Saya bisa melihat semua ciptaan, dan melakukan apa yang saya suka. Saya merasa seolah-olah apa yang telah saya capai adalah ciptaan terbesar. Mimpi ini, apakah itu hanya hayalan-hayalanku saja? Sekarang aku cukup serius tentang hal itu. Saya terus menyimpannya melalui teknik khusus saya yang memanfaatkan penyerapan es, dan saya menjadi cukup ahli dalam hal itu. Sekarang, jangan salah sangka, aku masih sama seperti dulu. Mungkin itu adalah momen ketenangan kecil sebelum kegilaanku menguasai pikiranku sekali lagi. Ya ampun, seperti yang kubilang, aku sudah berlatih bahkan sambil tidur. Penyiksaan ini. Saya mulai terbiasa. Sebenarnya aku tidak menikmatinya, tapi, sepertinya aku menjadi tidak peduli sama sekali. Saya hanya terus melakukannya dan bersiap. Cadangan makananku adalah seekor serigala. Serigala kedua sudah dimakan. Saya tahu saya benar-benar memiliki keterampilan bernama tubuh abadi dan satu lagi yang tersegel bernama dewa, tetapi mungkinkah saya benar-benar mencapai keabadian di dunia ini? Mungkin untuk perjalanan konyol seperti itu, saya seharusnya mempunyai tujuan yang konyol. Baiklah kalau begitu, mari kita raih keabadian yang sejati. Selain itu, saya sangat ingin kembali ke bumi dan bertemu keluarga saya di sana. Kakak laki-laki saya adalah seorang binaragawan, saudara perempuan saya yang sangat lembut dan baik, orang tua saya. Tidak, aku harus tetap bertanya dingin. Aku harus mengendalikan emosiku. Santai. Saat saya menikmatinya, saya merasakan aliran mana yang mengalir ke seluruh tubuh saya bahkan lebih dari sebelumnya. Inti manaku bersinar redup saat aku meningkatkan mana maksimalku sedikit lebih banyak. Sekarang saya telah mencapai tahap tengah, otomatisasi menjadi lebih lambat. Namun, saya harus meningkatkan teknik saya, bukan? Dan bagaimana cara melakukannya? Sederhananya, saya menuangkan lebih banyak bahan bakar. Bahan bakar apa? Mana? Saya membuang-buang dan meregenerasi mana secara terus-menerus. Saya menuangkan mana saya ke dalam tubuh saya sendiri dan mana core dan membuatnya mengalir seperti sungai besar dan kental dengan esensi halus berwarna biru. Saat saya melakukan ini terus-menerus, setelah beberapa menit,
saya sudah kehilangan sekitar 70 mana, tetapi saya masih terus memulihkannya. Siklus inilah yang saya sebut dengan siklus mana. Saya menghabiskan banyak sekali mana dan perlahan-lahan saya mendapatkannya kembali melalui regenerasi normal. Seperti ini, saya terus-menerus hampir mengosongkan cadangan mana saya dan memaksa inti mana saya habis sehingga dapat meregenerasi lebih banyak mana, lebih cepat dan kualitasnya lebih besar. Melatih inti mana Anda seperti melatih otot Anda. Anda sebenarnya merobek ligamen Anda agar ligamen yang baru dan lebih kuat dapat tumbuh. Sial, kakakku benar-benar mengajariku dengan baik, seharusnya aku lebih banyak berlatih dengannya. Dia pria yang baik. Aku terlalu bodoh untuk menghargainya saat itu, aku selalu berpikir dia hanya bersikap brengsek. Tapi dia saudaraku, darahku. Dia hanya mencoba membantuku, dia mengkhawatirkanku. Sial, sekarang aku sangat merindukan Adrian. Si brengsek ini, membuatku merasa seperti ini padahal aku sudah lama pergi dari tempat itu. Mendesah. Namun saya mengingat kata-kata dan ajaran kakak saya dan mulai berlatih. Oh iya, naga juga bisa melatih ototnya, tahukah kamu? Saya terus melakukan sit-up dan push-up, meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa menyebutnya seperti ini. Bersamaan dengan ini, saya berlarian sampai kehabisan napas. Semua itu sembari berkultivasi seperti orang gila. Statistikku meningkat sedikit demi sedikit, tapi ini efektif. Di dunia ini, Anda tidak naik level, Anda melatih tubuh dan inti mana Anda untuk mendapatkan kekuatan dan kekuatan sihir. Yang lebih mengejutkan lagi, saat saya melatih tubuh saya bahkan memperoleh vitalitas. Mungkin ini semacam teknik seni bela diri, teknik penempaan tubuh? Tapi saya hanya berlarian dan melakukan segala macam gerakan aneh untuk melatih diri saya sendiri. Apa aku benar-benar melakukan hal yang membuat tubuh marah? Tidak juga, aku ragu. Apakah ada seni bela diri di sini? Saya tidak ingat pernah membaca tentang novel budidaya yang menggunakan mana, selalu ada yang lain seperti Ki. Meski begitu, aku terus melatih tubuhku dengan kejam, dan menyibukkan pikiranku dengan melakukan berbagai macam perhitungan. Tubuh naga sungguh luar biasa, walaupun saya tidak punya jempol dan tidak bisa menggenggam sesuatu, saya bisa melakukan banyak hal di waktu yang sama dan cepat lelah. Jadi saya bahkan mulai melatih pikiran dengan mulai memikirkan segala macam soal matematika. Seperti ini, aku mulai menghitung sesuatu secara acak, memaksa pikiranku untuk mengingat semua ini. Perlahan tapi pasti, saya mendapatkan hasil. Hari berlalu dengan cepat, dan malam akhirnya tiba. Tapi saya masih memaksakan diri untuk melampaui ini. Saya tidak menyerah. Saya harus mempersiapkan sebanyak yang saya bisa. Melawan bahaya alam yang tak terduga, saya tidak bisa bermalas-malasan, tidak sedetik pun. Aku tidak bisa membuat senjata, tapi aku mengasah tubuh dan pikiranku sendiri. Dan saat saya melakukan ini, saya perlahan mulai menghasilkan sihir. Bilah es mulai melayang di sekitarku. Sekarang aku bisa mengendalikan angin untuk bergerak sesuai perintahku dan tidak bergerak ke satu arah, menjadikannya seperti telekinesis. Atribut angin dikalahkan. Saya akan bertahan hidup, dan menemukan lebih banyak tentang dunia ini. Bab 26, Kekuatan es yang tidak realistis. Hari 18. Hari ke-18 ya. Aku sudah melewati pertengahan bulan pertama di dunia ini, dan bisa dikatakan kunjunganku ke sini bukanlah kunjungan yang menyenangkan. Isekai sama sekali tidak mudah. Dan itu bukan yang konvensional, saya harus mati dan bereinkarnasi di tempat lain secara acak karena naga ini penuh dengan ceat bagus yang memerlukan banyak latihan dan persyaratan agar benar-benar berguna. Sial, pasti terlahir menyenangkan kembali sebagai anak kaya dengan ceat yang kuat tanpa persyaratan nyata untuk digunakan seperti semua cerita yang pernah saya baca. Tapi kira-kira saya punya kekurangan? Atau mungkin tidak? Ya, mungkin aku hanya terlalu banyak mengeluh karena masih rindu tempat tidur. Lagi pula, aku bahkan belum tidur. Saya juga tidak berpikir saya perlu tidur. Aku bukan manusia lagi, kamu tahu? Saya tahu tentang hewan di bumi yang dapat tetap terjaga dalam jangka waktu lama, seperti mereka dapat tidur selama 2 jam sehari atau bahkan 10 jam dalam seminggu dan dalam keadaan baik-baik saja. Kurasa naga es juga seperti itu? Meskipun aku pernah melihat naga selalu tidur, kurasa aku tidak seperti orang-orang pemalas itu. Saya menghabiskan sepanjang hari dan malam melatih tubuh saya, sihir, dan banyak lagi. Sekarang, saya telah memahami cara pedangnya. Atau ya,
Jangan terlalu banyak tapi ya, mengertilah aku. Pisau es. Tidak lagi. Sekarang saya bisa memanggil online es sekeras besi, atau mungkin lebih? Saya tidak tahu seberapa kerasnya besi. Cara mengetahui sihir itu sederhana setelah saya berlatih dengan tekun. Secara sederhana, keajaiban adalah imajinasi. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah imajinasi Anda menjadi kenyataan melalui elemen-elemen ini, afinitas Anda, dan mana. Semakin saya melatih pikiran saya untuk berpikir lebih cepat melalui pemrosesan pemikiran berkecepatan tinggi bersama dengan kemampuan saya untuk mengontrol mana melalui kontrol mana, semakin baik saya dalam mewujudkan apa yang saya bayangkan melalui elemen yang dapat saya gunakan. Ya, tidak, aku tidak bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Sihir punya banyak aturan, aku tidak bisa membuat sosis dari sihir es. Tunggu, menurutku kamu tidak bisa mendapatkan sosis dari elemen ajaib apapun. Bagaimanapun, yang saya maksud dengan bentuk, dan hal-hal semacam itu. Dengan menggunakan imajinasi, saya bisa membentuk es menjadi pisau es. Butuh waktu berhari-hari, tetapi saya telah melakukannya. Tindakan selanjutnya adalah membuat bilah pisau. Saya melakukannya sebelumnya, tetapi saya berlatih sampai akhirnya saya bisa melakukannya dengan sedikit pemikiran di benak saya. Namun, setiap bilahnya berharga sekitar 10 mana, 2 kali lipat dari pisau es. Jadi, saya mungkin masih menggunakan knife sampai musuh terlalu tangguh untuk itu, tapi Ice Knife sepertinya baik-baik saja melawan Ice Wolves. Jangan salah paham, saya sudah mencoba membuat bentuk lain, tapi yang paling efektif yang saya hasilkan adalah proyektil. Aku bisa mengeluarkan es dari kakiku dan menggerakkannya ke depan, tapi itu akan membuang mana dalam jumlah besar. Seperti anak Boku no Hero Academia dengan kekuatan es dan api, ketika dia menghasilkan es sebanyak itu, ya, itu tidak realistis sama sekali, kamu benar-benar akan pusing setelah menggunakan begitu banyak mana di sini. Aku tidak tahu apa yang mendorong kekuatan di dunia itu tapi cara mereka menggunakannya dengan bebas selalu merupakan sesuatu yang menggangguku. Maksudku, ya, menurutku mereka punya kalori. Tetapi jika Anda menghasilkan es sebanyak itu, Anda mungkin akan menghabiskan seluruh energi Anda dan jatuh pingsan setelah beberapa saat, orang ini dapat melakukannya hampir tanpa batas waktu. Tidak bisakah dia menutupi seluruh dunia dengan es atau semacamnya? Sungguh, melakukan itu dengan sihir akan menghabiskan biaya ratusan. Semua bahan bakar ajaibku akan habis dalam sekejap karena serangan yang bahkan tidak bisa kukendalikan dengan baik. Saya dapat menghasilkan sesuatu sebagai tembok es, tetapi biayanya juga mahal. Saat aku menutupi guaku dengan dinding es, aku membuang sekitar 80 mana. Ya. Itu cara membuat proyektil es padat yang bisa aku luncurkan ke udara adalah cara bertarung paling efektif dengan sihir es, untuk saat ini. Mungkin ketika peringkatku lebih tinggi, aku bisa melakukan ini dengan bebas. Tapi sekarang, itu hanya membuang-buang mana. Untuk saat ini, proyektil adalah caranya. Dan sekarang, mari kita bicara tentang sihir angin. Sihir angin, lebih bebas daripada sihir es, karena bersifat non-jasmani. Angin sepertinya tidak memiliki bentuk fisik yang lengkap, jadi kamu menghabiskan mana hanya agar angin bisa bergerak. Nah, Anda juga menghabiskannya untuk menghasilkan hembusan angin. Tapi sekarang, dengan menggunakan konsep yang sama, saya bisa menghasilkan lebih dari sekedar hembusan angin. Dengan menghasilkan hembusan angin lalu membentuknya dan menggerakkannya sesuai kemauan dan imajinasiku, aku bisa menjaga angin tetap berputar tanpa henti selama aku menyediakan mana. Jika aku menjaga angin ini tetap kecil dan kompak, itu tidak akan menghabiskan banyak mana. Tapi pengurasan mana tetap konstan, dan tidak seperti hanya mengeluarkan hembusan angin untuk pergi ke arah tertentu, itu tidak akan memakan biaya sepeser pun. Mana dan hanya itu. Ini adalah mantra, seperti telekinesis, yang saya buat menggunakan atribut angin. Dengan memanipulasi aliran angin yang tidak berbentuk dan transparan, saya sedikit banyak dapat memanipulasi suatu objek dan membuatnya melayang sesuka saya, tetapi jangkauan saya terbatas pada mana saya sendiri. Kapasitasnya, dan semakin banyak proyektil yang aku muat, semakin banyak mana yang perlu aku gunakan. Untuk saat ini, jumlahnya tidak sebanyak itu, tapi setiap kali aku bisa mengumpulkan mana dalam jumlah yang banyak, aku bisa mendorong musuh menjauh, dan ketika aku menjadi lebih kuat dan naik peringkat, aku bahkan bisa mendorong gunung menjauh dengan angin. Angin adalah atribut yang kuat dan ada di mana-mana.
Aku lebih seperti naga angin sekarang, ya? Nah sekarang, saya masih menggunakan atribut es. Tanpanya, angin saya tidak akan bisa berbuat apa-apa, kedua atribut tersebut saling melengkapi dengan luar biasa. Tanpa yang lain, saya tidak akan bisa menggunakan sihir seefisien mungkin. Saya kira ini mungkin cara orang lain menggunakan sihir di dunia ini, dengan menggunakan atribut yang berbeda dan saling melengkapi? Atau mungkin saya spesial, dan orang hanya bisa menggunakan satu atribut? Saya terus melatih pikiran dan tubuh saya, seiring berjalannya hari. Bab 27, Tanaman Menarik. Dan hari 19. Hari ke-19 telah tiba. Dan sekarang, saya telah tumbuh sangat kuat. Tidak akan ada yang menghalangi jalur esku. Aku akan mengecat salju dengan darah merah musuhku. Jalanku akan dipenuhi dengan pertumpahan darah dan penderitaan musuh-musuhku. Tidak ada yang akan menghalangi jalanku menuju keabadian, berkanda. Menurutmu aku ini siapa? Beberapa novel protagonis yang dibudidayakan atau semacamnya. Tidak juga, tapi ya, menurutku agak seperti itu, tapi tidak terlalu. Maksudku, aku bukan seorang edgelord. Padahal, sejujurnya, aku sangat ingin mengecat salju dengan sedikit darah, karena aku sangat lapar. Saya telah berdoa dan berlatih 2 hari terakhir ini seperti yang dijanjikan, dan sekarang, saya seharusnya sudah cukup kuat. Ya, tidak juga. Tapi setidaknya aku sedikit menjadi lebih kuat. Tidak banyak skill yang naik level atau semacamnya, tapi statistikku sedikit meningkat. Dan stat yang paling penting, mana, meningkat sedikit juga. Bagaimanapun, inilah statusku. Nama? Ras, naga es muda. Judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap tengah. Status, lapar. Vitalitas, 262262. Mana, 232232. Kekuatan, 78. Ketangkasan, 49. Sihir, 70. Kemampuan. Keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 2. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 3. Sihir angin, tingkat 2. Kontrol mana, tingkat 3. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, tingkat 2. Sisik naga es, tingkat 2. Regenerasi diri lebih rendah, level 3. Tebasan pembekuan, tingkat 2. Gigitan pembekuan, tingkat 2. Tubuh biji, tingkat 2. Perlawanan. Imunitas dingin. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 3. Ketahanan api, tingkat 1. Ketahanan angin, tingkat 2. Resistensi guntur, tingkat 1. Peningkatan yang cukup bagus, status sihir saya akhirnya mencapai 70, dan keluasan saya hampir mencapai 50. Selain itu, saya mendapat tambahan lebih dari 30 poin mana, yang berarti lebih banyak sihir yang dapat saya gunakan. Berdasarkan seberapa besar peningkatan mana dan magic stat saya, sepertinya kecepatan regenerasi mana saya meningkat. Sebelumnya 10 mana per menit, sekarang menjadi 15 mana per menit, lumayan sama sekali. Sekarang, saya menginginkan makanan. Kurasa aku tidak bisa terus berada di sini lagi. Tubuhku jauh lebih besar dari sebelumnya, artinya aku menjadi lebih cepat lapar, dan aku membutuhkan lebih banyak uang untuk mempertahankan tubuh besarku ini. Aku juga akan terus maju melewati hutan senyaman mungkin dan membangun gua serta hal-hal kecil seiring berjalannya waktu. Saya perlu mendapatkan setidaknya makanan yang cukup besar. Baiklah, saya akan makan apapun yang saya tangkap terlebih dahulu, lalu saya akan terus mencari sesuatu yang lebih. Yang ideal adalah menemukan sekelompok besar serigala. Baiklah, waktunya berangkat. Tidak perlu membuang waktu memikirkan hal-hal yang membuat depresi. Karena nyatanya dalam 2 hari ini aku semakin merasa kesepian, semakin gila, haha. Saya berharap saya bisa mendapatkan teman atau semacamnya, saya merasa seperti orang autis sendirian. Kehidupan seorang penyendiri sungguh menyedihkan, ini tidak realistis dalam kehidupan nyata. Bentrokan, saya menggunakan cakar saya untuk menghancurkan pintu yang terbuat dari es yang saya buat,
saat saya mengucapkan selamat tinggal pada gua kecil yang saya buat ini. Aku meliriknya untuk terakhir kalinya saat aku melanjutkan perjalananku melewati badai salju. Angin cukup kencang hari ini. Hutan pohon pinus yang indah menyambut pandanganku. Langit seluruhnya tertutup awan yang terus-menerus mengeluarkan bintik-bintik es. Saya sangat mengagumi keindahan alam dari cuaca seperti itu. Saya pikir saya akan menderita semacam PTSD dengan salju setelah terkubur oleh salju. Tapi mau tak mau saya menganggapnya indah dan nyaman. Itu menenangkan hatiku. Bahkan di tempat ini penuh dengan bahaya. Saya kira saya benar-benar naga es, saya hanya merasa betah di dalam es, di tengah badai salju, bermandikan es. Rasanya seperti elemenku, loh. Aku bahkan belum banyak menjelajah tapi, dunia ini sungguh indah. Saya berjalan di sekitar hutan pohon pinus, mengaktifkan kamuflase untuk menyamarkan diri saya, saat saya bersembunyi di bawah pohon dan maju dengan hati-hati. Gunakan indraku yang luar biasa sebagai naga untuk mengendus sesuatu. Saya menemukan beberapa tumbuhan aneh di jalan, yang berbeda dengan rumput es yang biasa ditemukan di sini. Tumbuhan ini terlihat seperti rumput berwarna biru dan memiliki bunga kecil berwarna biru. Mereka cukup cantik. Hati salju, herba, salju. Ramuan atribut es yang sering dimakan monster atribut es untuk menghilangkan rasa sakit, juga memiliki efek yang baik pada sistem pencernaan, membantu mereka yang kesulitan melakukan perbuatan tersebut. Ini juga dapat digunakan sebagai bahan budidaya jalur es. Oh, menurutku itu seperti ramuan obat. Meskipun tidak membantu menyembuhkan, namun mengurangi rasa sakit. Sekarang saya berharap dapat memiliki semacam fungsi inventaris. Saya terus menelusuri petak besar tanaman ini dan menemukan ramuan lain yang mirip dengannya, tetapi tanaman ini memiliki bunga dengan hanya 3 kelopak. Snow clover, bunga, snow. Bunga atribut es sering dimakan oleh monster atribut es untuk meningkatkan kecepatan regenerasi lukanya, rasanya juga enak dan aromanya harum, sering diminum sebagai teh. Ini juga dapat digunakan sebagai bahan budidaya jalur es. Menarik, tunggu, sekuntum bunga? Hah. Dan yang ini benar-benar meningkatkan kecepatan regenerasi. Haruskah aku memilih beberapa? Tapi di mana saya bisa menyimpannya? Baiklah, saya akan mencoba menghafal tempat ini. Ayo tinggalkan bekas di pohon dengan cakarku. Saya segera membuat tanda besar berbentuk X pada pohon pinus tepat di depan tanaman ini, dan juga di punggungnya. Dan kemudian aku terus berjalan melewati salju, bertanya-tanya apakah aku akan membutuhkan ini. Mungkin aku akan tetap keluar dari hutan dan mungkin akan terlalu merepotkan untuk mendapatkannya. Saya terus berjalan melewati salju secara diam-diam, karena saya menemukan lebih banyak petak tanaman ini. Saya meninggalkan bekas pada mereka juga, dan saya terus berjalan. Namun kehadiran yang tiba-tiba membuatku teringat. Saya segera bersembunyi di bawah pohon ketika saya melihat sosok besar berkamuflase di dalam es. Saya hampir tidak melihatnya karena saya pikir itu adalah tumpukan salju. Tapi ketika saya perhatikan dia mengaum sambil memakan sesuatu yang renyah, itu adalah beruang. Dan dia memakan seluruh ice gator. Bab 28, Pertarungan Bos. Melawan beruang es raksasa. Seekor beruang yang sangat besar. Tingginya sekitar 5 meter. Itu sangat besar dan putih, menurutku itu hanya tumpukan salju. Tapi kenapa ada tumpukan es di antah berantah? Tidak, benda ini adalah salah satu monster yang menyiksaku setiap malam saat itu. Raungannya benar-benar menakutkan, dan setiap kali ia mengaum, aku mendengar betapa sedihnya para serigala es. Tapi makhluk ini adalah makan, yang terlihat seperti ice gator, monster tahap tengah, seolah-olah itu hanyalah camilan belaka. Apa, kekuatan benda ini? Aku segera menganalisanya selagi aku punya waktu, tapi aku harus segera melarikan diri setelahnya. Nama, tanpa nama. Ras, beruang es raksasa, jantan. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap atas. Status, makan. Rata-rata perkiraan vitalitas, 491523. Perkiraan mana rata-rata, 76120. Perkiraan kekuatan rata-rata, 342. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 85. Perkiraan sihir rata-rata, 51. Kemampuan. Menerkam. Tebasan cakar. Gigitan pemecah tulang. Angin es. Tombak es. Mode mengamuk.
Raungan yang menimbulkan rasa takut. Aduh, 500 HP? Kekuatan rata-rata 300? Siapa ini? Bos terakhir dari seluruh hutan ini atau semacamnya? Saya tidak melawan ini, tidak, tidak, tidak. Selamat tinggal. Aku segera menjauh saat aku mulai berlari menyelamatkan hidupku sambil menggunakan kesempatan makan beruang. Aku terus berlari dan berlari ke arah yang berlawanan. Aku hanya akan mengelilinginya atau apalah. Juga, saya lapar, saya harus mencari sesuatu untuk dimakan. Aku melirik ke belakangku. Sekelompok besar bulu putih lihat. Rahangnya berlumuran darah merah tua. Mereka baru saja selesai makan dan langsung menyusulku. Dia, cepat. Sialan. Aku terus melarikan diri, dan keparat itu akhirnya mengaum. Growl. Beruang itu mengayunkan cakar raksasanya dan membelah seluruh pohon menjadi dua. Pohon itu tiba-tiba mulai tumbang dan tumbang tepat di depan jalanku. Apa? Dia pintar. Kilatan. Tiba-tiba, cahaya itu terhalang oleh sosok besar yang muncul tepat di atasku. Dia melompat. Aku menerapkan manipulasiku pada angin di sekitarku dan melemparkan diriku ke arah yang berlawanan dengan mereka. Ledakan. Seluruh beban beruang jatuh di atas salju, dan tanah sedikit bergetar. Bajingan ini mencoba meremukkanku sampai mati. Dia menggunakan teknik pounce yang dia tahu untuk melompat sangat tinggi dan kemudian jatuh menimpa mangsanya. Taktik curang macam apa itu? Kamu seekor-seekor beruang, kenapa kamu hanya menghancurkan mangsamu dengan bebanmu? Apakah Anda secara terbuka mengakui bahwa Anda begitu gemuk sehingga Anda bisa membunuh seseorang jika Anda terjatuh? Groar! Beruang itu dengan cepat melompat ke arahku. Dia jauh lebih cepat dari ukuran tubuhnya. Saya rasa itu sebabnya dia memiliki begitu banyak ketangkasan. Ledakan. Dia jatuh lagi tepat di tempat aku dulu berada. Saya berhasil menghindarinya terlebih dahulu karena rasa haus darah yang kuat yang saya rasakan. Itu membuatku secara naluriah melompat menjauh. Saya mulai berpikir bahwa saya tidak dapat lari darinya. Ia hanya makan sehingga terisi energi. Dan ia menginginkan saya sebagai makanan penutup. Graawur. Tiba-tiba dia mengaum saat dia melemparkan 5 tombak es ke arahku. Apa? Dia membuatnya dengan mudah. Itu curang. Butuh waktu lama bagi saya untuk membuat satu-satunya pisau es. Bentrokan. 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 Saya berpura-pura menghindari serangan tersebut, meskipun salah satu dari mereka mengenai saya. Serangan itu meledak ketika menyentuh saya dan hanya menjadi bagian dari energi saya, karena saya memiliki penyerapan es. Tapi aku tidak ingin dia tahu itu. Mengapa? Jadi aku bisa menghabiskan mananya. Biarkan dia mencoba membunuhku dari jarak jauh sehingga dia mengosongkan mananya. Aku berpura-pura merasakan sakit sambil mengerang lemah. Aku melirik ke arah beruang itu, yang terlihat sedikit tersenyum. Apakah dia bajingan yang sakit atau semacamnya? Dia dengan cepat melompat ke arahku lagi. Sialan. Ledakan. Aku segera menghindar tepat waktu, tapi dia langsung mengaum ke arahku dan melompat secepat dia terjatuh ke tanah. Tunggu, tunggu, aku tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Cakarnya akan mencapaiku. Jadi, aku melakukan hal yang paling nyata yang aku bisa, aku menyulap sihirku. Tiba-tiba, 5 bilah yang terbuat dari es muncul di hadapanku, saat aku mengirimnya terbang ke cakar beruang dengan hembusan angin kencang. Memotong, memotong, memotong. Beberapa dari mereka berhasil mencapai tubuhnya, dan menembus jauh ke dalam dagingnya. Dan 3 dari mereka meraih cakarnya saat binatang itu mengerang kesakitan. Hampir saja. Beruang itu kehilangan keseimbangan saat ia jatuh ke tanah, aku berhasil menggunakan angin untuk melemparkanku ke arah yang berlawanan. Saya aman. Aku memeriksa manaku. Aku sudah menghabiskan 120 hanya dengan menggunakan angin untuk membantuku menghindar dan 5 bilah es. Ini buruk, sangat buruk. Namun, manaku dengan cepat mulai terisi kembali, lagi pula. Aku bisa meregenerasi 15 per menit. Saya perlu mengulur waktu. Aku harus mengulur waktu, mendapatkan mana, dan membuatnya kehilangan mana. Beruang itu mengerang marah, saat aku melirik mana miliknya. Dia hanya punya 40 yang tersisa. Juga, hatnya berkurang 30. Wah, pedangku cukup kuat, apa-apaan ini? Kita bisa melakukan ini. Ya. Saya bisa melihat jalan menuju kemenangan.
Aku menguatkan diriku sambil menelan air liur. Baiklah kalau begitu, bajingan. Datang kepadaku. Goroarar. Tiba-tiba, beruang itu melakukan apa yang saya harapkan darinya. Dia cerdas dan sepertinya menganggapku sebagai ancaman ketika aku merusaknya. Sekarang, dia menggunakannya. Mode mengamuk. Seluruh tubuhnya mulai diselimuti aura merah, saat dia menghabiskan hampir seluruh mana miliknya untuk ini. Statistik kekuatannya tumbuh secara eksplosif. Tapi apa menurutmu aku akan membiarkanmu berkuasa di hadapanku? Aku segera menyulap 3 bilah es dan melemparkannya ke arahnya. Memotong. 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 Gra-agrer. Beruang itu mengaum saat bersiap menerkam ke arahku ketika 3 bilah es yang kuat menembus punggung, kaki kiri depan, dan bagian samping terpengaruh. Ini diameternya. Saya melihat hatnya berkurang sebanyak 50. Tapi dia punya HP yang sangat banyak, jadi dia masih di atas 300. Gua. Dia mengaum dengan dahsyat, melompat ke arahku sambil menutupi dirinya dengan angin sedingin es. Bab 29, berusaha sekuat tenaga. Saya berhasil memberikan damage yang cukup besar pada Ice Bear, namun nya masih di atas 300. Seperti ini, butuh beberapa saat untuk membunuh, tapi aku tidak punya pilihan, namun aku juga harus bertahan hidup. Orang ini cukup cepat untuk mengejarku hanya dengan berlari. Aku tidak bisa lari darinya karena ukurannya yang besar juga. Dia benar-benar menghancurkan pohon-pohon yang dia lewati di sekelilingnya dengan kekuatan yang besar. Dia mempengaruhiku dengan melemparkan sebatang pohon berbaring di depan jalanku. Apa peringatan aku benar-benar bisa kabur dari orang ini? Aku harus membunuh, tidak ada pilihan lain. Tidak. Aku sebenarnya bisa melarikan diri sekarang, peluangnya meningkat sekarang karena dia semakin lemah, dan mananya hampir habis. Namun, jauh di lubuk hati saya, ada perasaan gembira dan gembira tentang semua ini. Saya sangat ingin menang, saya ingin meraih kemenangan. Saya mengabaikan kemampuan bertahan hidup saya demi keinginan egois saya sendiri. Aku ingin menang. Dan seperti aku yang dungu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba membunuh dengan semua yang kumiliki. Apapun boleh, dasar gendut. Gua. Ibarat kata menjawab kataku, beruang itu mengaum dengan dahsyat, melompat ke arahku sambil menutupi dirinya di atas angin sedingin es. Angin sedingin es mulai mengalir di sekelilingnya, saat aku melihat mana miliknya akhirnya mencapai 0. Namun angin es masih ada, semakin meningkatkan kecepatannya. Dan kemudian, mananya perlahan mulai pulih seperti milikku, meski jauh lebih lambat, dia sepertinya mampu mempertahankan angin ini meski begitu. Dan mode berserk sepertinya bertahan dalam jangka waktu tertentu alih-alih terus-menerus menguras mana, jadi dia masih diperkuat dengan itu. Ledakan. Sedetik setelah menggunakan angin, aku melihat cakar raksasanya mencapai sisiku, saat aku memanipulasi angin di sekitarku dan melemparkan diriku ke samping, nyaris menghindarinya. Ledakan. Namun, sedetik setelahnya, bajingan itu berhasil menangkapku dan mengurung punggungku dengan cakar raksasanya. Rasa sakit menjalar ke tubuhku saat aku melihat sebagian besar dagingku bersisik dan semuanya terbang ke udara. Ah! Namun, alih-alih menyerang saya setelahnya, beruang itu malah mendorong menuju potongan daging saya, dan menangkapnya dengan rahangnya yang besar, lalu melintasi. Aku mendengar suara retakan sisik-sisikku dan kristal-kristal yang menempel pada potongan daging yang berdarah, saat aku melihat lukaku menutupi seluruh tubuhku dengan darah merah tua. Saya merasa lesu dan lelah, namun saya tidak bisa goyah sedetik pun. Sepertinya dia juga lelah dan memutuskan untuk segera memakan potongan daging yang dia potong dari tubuhku. Ini adalah kesempatan saya. Aku segera menyulap 5 bilah es lagi bersamaan dengan hembusan angin, dan kelimanya mencapai punggung pria itu dan tersangkut di sekitar yang berotot tebal. Memotong. 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 Bilahnya menembus kulit dan ototnya yang keras dan membuat beruang itu mengaum kesakitan saat dia diselimuti darah. Pilihan buruk untuk memakan dagingku sendiri di hadapanku, dasar bajingan rakus. Apakah kamu berharap aku duduk dan menonton dengan ngeri saat kamu memakanku hidup-hidup? Tidak. Aku melirik HP-nya saat aku melompat menjauh dari serangan gilanya. Dia sudah mencapai sekitar 180 HP. Serangan-serangan itu berhasil melukai beberapa area penting di tubuhnya, dan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dari yang kukira. Tapi triknya adalah dengan membidik kepalanya.
Namun, ia selalu menyembunyikannya di balik massa otot tubuh yang dimilikinya, yang menyerupai bukit kecil yang tertutup salju. Sekitar 4 menit telah berlalu sejak pertarungan dimulai, yang berarti saya telah memulihkan mana saat saya menggunakannya, dan sekarang saya memiliki sekitar 80 mana tersisa, jauh lebih banyak daripada bajingan tanpa mana ini. Namun, aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasinya, setiap bilah pedang berharga 10 mana dan dorongan angin menambah 5 mana. Artinya setiap serangan membutuhkan 15 mana. Saya hanya bisa melakukannya 5 kali. Hanya 5 tembakan. Goal! Beruang itu mengaum dengan marah saat dia mencoba menangkapku dengan cakar raksasanya. Saya sudah sangat lelah, dan darah terus mengalir keluar dari luka saya, regenerasi saya sia-sia tanpa kalori. Vitalitasku perlahan memudar, dalam 2 menit, aku mati. Aku harus membunuhnya sekarang. Gah! Grah! Binatang itu nampaknya kelelahan juga. Semua bilah es yang menempel di tubuhnya membuatnya kesakitan, dan dia kehilangan lebih banyak darah daripada aku, tapi karena putranya terlalu besar, dia mampu menahannya. Meskipun demikian, vitalitasnya juga menurun setiap saat. Siapa yang akan mati lebih dulu? Saya harus menyerangnya dan menghabisinya. Aku menghindarinya sebisaku, tapi bajingan itu menjadi sangat gila dan berhasil menghubungiku sekali lagi. Tanpa membuang mana ke dalam angin, aku mencoba menghindar dengan normal. Tapi dia menangkap ekorku dan memotongnya dengan sangat mudah. Memotong. AGG. Sakit sekali, dasar bajingan gendut, keparat, sialan, jelek dan bodoh. Aku sangat marah. Sakit sekali. Aku mengaum dengan keras saat aku melompat ke arah bajingan itu secara langsung. Dia kaget karena kemarahanku yang gila dan mencoba menyerangku dengan cakarnya, tapi dia sudah melemah dan kacau. Aku segera menyulap kelima bilahnya, aku berusaha sekuat tenaga. Aku membidik kepalanya. Kilatan. 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 Seperti roket es, bilah es terbang ke arah kepala binatang itu, tapi karena bidikanku buruk, 2 di antaranya akhirnya mengenai dada dan kaki depannya. Namun, 3 lainnya mencapai lehernya, dan kemudian, 1 mengenai tepat di atas kepalanya. Grorororao. Binatang itu mengaum kesakitan saat dia menahan luka di dalam otaknya. Dengan serius? Bukankah seharusnya Anda langsung terbunuh dengan luka langsung di otak Anda? Astaga! Binatang buas itu menyorotku dengan mata merahnya, menangis darah saat dia mengaum dengan mengerikan. Aku dapat dengan jelas melihat di matanya bahwa dia sudah benar-benar gila. Dan melompatiku dengan sisa energi terakhir yang bisa dia kumpulkan. Aku mencoba menghindar, tapi aku terlalu lemah. AGH. Ledakan. Bab 30, halusinasi saat setengah mati. Saya sangat lemah. Badanku sakit. Semua itu. Aku terus menggerakkan rahangku mencoba melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang sangat berat yang meremukanku dari atas. Saya terus menggigitnya, mengambil potongannya, mengunyahnya, dan menelannya. Saya terus makan dan makan. Saya hampir pingsan. Saya sudah hampir pingsan berkali-kali. Di sela-sela halusinasi yang aneh, saya terus makan. Saya mendengar suara-suara aneh, suara-suara aneh. Suara adikku, ayahku, abang saya, ibuku, tetangga, mengong kucingku. Pikiranku terasa memusingkan, banyak hal yang terjadi di sekitarku. Saya pikir saya mengalami semacam memar, atau semacamnya. Aku menguatkan diriku saat aku terus mendengar suara-suara aneh ini, suara mobil yang melaju kencang, suara binatang buas yang mengerang di telingaku saat mereka menikmati dagingku dan meminum darahku. Aku merasakan hawa dingin merenggut seluruh keberadaanku saat aku membekukan hidup-hidup. Hanya kehangatan yang mulai melonjak di wilayah bawahku hingga mencapai kepalaku. Dan kemudian rasa dingin datang kembali secara bersamaan setelahnya. Saya terus meronta, saya terus menggigit, mencabik-cabik, dan menelan. Saya mendengar suara makhluk yang dapat melihat saya, suara entitas yang menatap saya. Siapa mereka? Saya mulai mendengar bayangan aneh menceritakan hal-hal yang tidak saya mengerti. Aku mulai mendengar suara orang-orang yang kucintai termasuk namaku. Sedetik kemudian, aku mendengar tawa pecah-pecah dari sesuatu yang jahat, dari sesuatu yang sangat jahat.
Raungan serigala yang tak terhitung banyaknya dalam pikiranku. Dan kemudian lolongan mereka. Aku merasakan seolah-olah duri yang tak terhitung jumlahnya menembus dagingku dan kelinci bertanduk es memakan organ dalamku. Aku mendengar kata-kata roh yang menyuruhku. Terus berlanjut. Apa ini? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Aku merasakan dunia di sekitarku berputar dan berputar seiring dengan setiap pertanyaan. Aku hanya bisa melihat kegelapan, namun rasanya seolah-olah aku melihat semua warna. Rahang beruang yang menusuk-menusuk seluruh tubuhku dan mencabik-cabikku. Suara menelan tenggorokanku saat rahangku makan dan makan tanpa henti. Aku dikurung dengan cakarku dan terus makan tanpa henti. Semuanya pusing, semuanya mendung. Apa yang saya lakukan? Satu-satunya yang saya miliki sekarang adalah cucunya untuk makan, terus makan dan makan. Aku terus makan sekali lagi, menelan, dan mengisi perutku, hanya untuk makan meski sudah terisi. Kehangatan meliputi tubuhku dan kemudian rasa dingin kembali menguasaiku. Sensasi apa ini? Ingatanku keluar masuk pikiranku, aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi. Apa yang saya lakukan selain makan dan makan? Saya makan, dan terus makan. Dan makan. Dan makan. Dan makan. Dan makan. Saya mendengar suara saudara perempuan saya ketika saya mengingat sesuatu dalam ingatan saya. Ayolah, kenapa kita tidak bersenang-senang saja? Lagi pula ini hari ulang tahunku. Ya, kurasa aku belum bisa keluar, dan aku tidak terlalu suka salju. Awe, kenapa kamu tidak keluar bersama kami? Kamu selalu terkurung di kamar. Aku merasa kamu tidak mencintai kami lagi. Ayah dan ibu selalu khawatir dengan apa yang ada di pikiranmu, kamu tidak pernah bilang apapun. Ah, maaf, aku tidak ingin membuatmu khawatir. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Saya. Benar-benar? Ya, aku baik-baik saja. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Tapi jangan suruh aku bermain ski atau apalah. Oke? Ya. Baiklah kalau begitu. Mandi dan berkemas. Baiklah kalau begitu. Saudari. Aku merindukanmu. Hari 20. Saya hidup. Padahal aku dengan jelas mendengar bagaimana semua tulangku hancur. Meskipun aku dengan jelas merasakan bagaimana seluruh tubuhku diratakan seperti pankek berdarah. Entah bagaimana, kepalaku hanya mendapat retakan kecil di tengkoraknya, dan dengan naluri batin sebagai naga, aku mulai melahap beruang es itu. Oh ya, dia meninggal. Dia meninggal setelah menghancurkanku. Dia ingin membawaku bersamanya. Pertarungan yang luar biasa. Aku benar-benar hampir mati di sana. Aku seharusnya sudah mati sekarang. Namun saya terbangun di dalam mayatnya, berlumuran darah, daging, dan organ dalamnya. Saya telah memakannya dari dalam keluar dan menggunakan tubuhnya sebagai tempat berlindung juga. Dengan memakan dagingnya, saya memperoleh banyak kalori dari waktu ke waktu dan berhasil beregenerasi melalui tubuh abadi saya. Saya seperti baru. Faktanya, saya bahkan berevolusi melalui semua ini. Saya mungkin memakan manakornya saat saya berhalusinasi. Itu terlalu dekat. Jika bukan karena tubuh abadi. Ceat ini sangat bagus. Meski membutuhkan banyak energi untuk memulainya, selama aku bisa makan sesuatu, aku bisa meregenerasi luka apapun dan bahkan menumbuhkan anggota tubuh yang terpotong. Ekorku sudah kembali. Faktanya, saya juga sudah cukup besar sekarang. Aku terbangun sambil dikelilingi oleh tulang dan bulu binatang itu, sebagian besar dagingnya telah hilang, kepalanya juga, bukan hanya aku yang memakannya, aku mendengar banyak binatang datang ke sini untuk mengambil sepotong daging sebagai ya. Aku mendengar auman mereka yang membuatku mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Untungnya, mereka tidak memakan saya dan hanya memakan sisa bangkai raksasa tersebut. Saya merasa seperti saya dilahirkan kembali sekali lagi. Perasaan yang aneh. Aku melirik sekelilingku ketika aku melihat semuanya normal dan tenang. Sebenarnya, saya pikir beberapa serigala akan mencoba menyerang saya, tapi tidak ada. Saya kira itu mungkin karena saya telah tumbuh cukup kuat sekarang. Saya memancarkan kekuatan manakor peringkat 1 tingkat atas. Saya kira memakan inti mana dari tingkat atas membuat Anda menjadi tingkat atas. Atau mungkin tidak.
Saya tidak tahu, tapi saya jelas telah berevolusi. Hari ke-20 dan saya masih bersemangat. Ya. Entah kenapa tapi semua energi ini sudah tidak ada lagi, pikiranku terasa dingin. Saya memutuskan untuk memakan tulang dan bulunya sambil melihat status saya.